Suatu hari, Imam Ridho alaihissalam menghamparkan alas hidangan dan mempersilahkan seluruh sahabat, pelayan dan budak beliau untuk duduk bersama di hadapan hidangan yang tersaji. Wahai Imam, alangkah baiknya bila hidangan terpisah dihamparkan untuk orang-orang kulit hitam ini. Janganlah berucap seperti itu. Tuhan kita semua adalah sama, yaitu Esa. Kita berasal dari ayah dan ibu yang sama, dan amal seseorang akan dilihat dari perilakunya. Tiada kata santai bagi orang yang berakal dan beradab. Maka tinggalkanlah kampung halaman dan merantaulah. Bepergianlah. Kau akan mendapat ganti orang yang kau tinggalkan. Berusahalah, karena nikmatnya hidup ada dalam usaha. Sungguh aku melihat air yang tidak mengalir pasti kotor. Air akan bersih jika mengalir, dan akan kotor jika menggenang. Kalau tidak keluar dari sarangnya, singa tak akan mendapatkan mangsa. Kalau tidak meleset dari busurnya, anak panah tak akan mengenai sasaran. Matahari kalau berada di porosnya selamanya, niscaya semua orang baik Arab maupun bukan Arab pasti bosan. Timah akan seperti tanah kalau berada di tempatnya. Kayu cendana pun hanya akan seperti kayu bakar bila menetap di tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Ardila dengan NIM 2111-270056, lokal 5C dengan mata kuliah Antropologi Pembangunan, Prodi Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Tadris. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi saya yang berjudul Ciri-ciri Masyarakat Islam. Ada 4 yang akan saya jelaskan. Yang pertama, masyarakat Islam adalah masyarakat yang bersaudara. Rasa persaudaraan sangat ditekankan oleh Islam. Dasar-dasar penciptaan manusia adalah karena persaudaraan umat manusia. Sesungguhnya orang-orang yang mukmin itu adalah bersaudara. Oleh sebab itu, adakanlah perdamaian di antara saudaramu. Surat Al-Hujurat ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna akhwatun fa'akhilu baina khalwakum wadkulullah allakum turhamun, yang artinya nunggukanlah orang-orang mukmin itu saudaramu, karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu yang berselisih paham, dan letak pula pada Allah, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapatkan rahmatnya. Jadikanlah kamu sekalian hamba Allah bersaudara. Al-Hadis riwayat Tirmizi, Bukhari Muslim. Hubungan orang mukmin dengan sesamanya adalah bagaikan satu bangunan, antara satu sama lain saling menguatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Perumpamaan orang-orang mukmin di dalam cinta, mencintai, kasih, mengasihi, dan sayang menyayangi adalah bagian satu tubuh. Maka kala satu anggotanya menderita sakit, maka seluruh anggota badannya akan terasa demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Orang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Oleh sebab itu, janganlah berlaku zalim kepadanya, dan janganlah membiarkan ia terlantas. Hadis riwayat Bukhari, dan dalil-dalil di
dan dalil-dalil lainnya bahwa persaudaraan di dalam Islam adalah persaudaraan yang kokoh kuat, yang tidak hanya dikehendaki pada tingkat personal tetapi diinginkan menjadi ciri-ciri masyarakat Islam yang sesungguhnya. Persaudaraan ini adalah persaudaraan yang memenuhi persyaratan kemanusiaan, bertujuan untuk membebaskan diri dari lingkungan feodalisme yang sempit dan fanatisme rasialis, dan persaudaraan yang demikian akan melahirkan sikap dan tingkah laku tolong-menolong, bantu-membantu di antara manusia sesuai dengan fitrah kemanusiaan, menuruti ajaran Islam. Bertolong-tolonganlah kamu pada jalan kebaikan dan takwa, dan janganlah kamu bertolong-tolongan dalam perbuatan dosa dan pelanggaran, dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesungguhnya Allah Maha Adil, dan perbuatan baik kepada kedua orang tuamu, kerabat terdekat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu kalbi, dan hamba sahayamu. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri, dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang terdekat akan haknya kepada orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara berlebihan. Kedua, masyarakat Islam mengutamakan etika memberi lebih baik daripada menerima. Islam sangat mengutamakan tingkah laku memberi daripada menerima, tangan di atas daripada tangan di bawah, dan sangat mengutuk pekerjaan meminta-minta atau mengemis. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Al-Hadis riwayat Bukhari Muslim. Seorang di antara kalian di luar waktu pagi lalu membawa kayu bakar di atas punggungnya agar bisa ia berbelanja dan tidak menjadi beban orang lain adalah lebih baik baginya daripada meminta-minta kepada seseorang, baik orang itu memberi kepadanya atau menolak yang demikian itu karena tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Al-Hadis riwayat Muslim Bukhari. Barang siapa meminta sesuatu padahal ia tidak memerlukannya, maka ada di wajahnya sesuatu atau tercela pada hari kiamah. Al-Hadis riwayat Bukhari Muslim Ahmad. Mengemis adalah noda yang diletakkan seseorang pada wajahnya, maka barang siapa suka menodai wajahnya, silahkanlah minta. Barang siapa tidak suka, tinggalkan minta-minta, kecuali tidak mengapa. Meminta kepada penguasa atau minta dalam hal yang ia sama sekali tidak bisa menghindarinya atau terpaksa. Al-Hadis riwayat Abu Daud, Imam Nasai, dan Tirmizi. Jadi Islam memandang mengemis, meminta-minta sebagai pekerjaan yang menurunkan kehormatan dan martabat manusia. Sebaiknya yang diwajibkan dan dikembangkan oleh Islam adalah suatu sikap dan tingkah laku manusia untuk memberi, tangan di atas, bekerja keras, tolong-menolong, terutama untuk membantu yang lemah. Ketiga, masyarakat Islam adalah masyarakat yang berdisiplin.
berdisiplin, berorientasi pada masa depan dan berencana. Masyarakat Islam mengikuti konsep masyarakat yang berdisiplin, yang mampu meletakkan dan mengikuti batas-batas yang diberikan Allah. Menekankan pada kegiatan yang berwujud, yang berguna dan berhasil guna oleh karenanya kegiatan dan tingkah laku seorang atau masyarakat Islam seharusnya berorientasi pada masa depan dan berinteraksi pada perencanaan yang matang. Mengikuti perencanaan yang matang tersebut memerlukan adanya suatu disiplin yang tinggi yang tercerminkan tingkah laku manusia. Samina wa ata'na, sesungguhnya jawaban orang-orang mukmin bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasul-Nya agar Rasul memberi keputusan di inti antara mereka ialah ucapan samina wa ata'na, kami mendengarkan dan kami patuh, dan itulah orang-orang yang beruntung. Surat An-Nur ayat 51 sampai 52. Ini saya akan membacakan surat An-Nur ayat 1 sampai 52. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama kana qaulal mu'mini inna iza du'ulu illahi wa rasulullahi liyahkuma bainahum ayyakulu samina wa atuna wa ulaika humal muflihun, yang artinya hanya ucapan orang-orang mukmin yang apabila mereka diajak kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memutuskan perkara di antara mereka berkata, kami mendengar dan kami taat, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Surah 50 ayat 52. Wa may yathi ila wa rasulullah wa yaksalaha wa yatkafi fa ulaika humal faizun, yang artinya dan barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya serta takut kepada Allah dan bertakwa kepadanya, mereka itulah orang-orang yang mendapat kemenangan. Selanjutnya surat Al-Asr ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazi amanu kutikullah wal takfir nafsum ma qaddaman laqad watkulu inna lahu qabbihum bima ta'malun, yang artinya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok atau hari akhir, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan. Shadaqallahul azim. Yang keempat, masyarakat Islam mengutamakan jiwa pioner dan merantau. Masyarakat Islam menganjurkan untuk merantau dan menemukan sesuatu yang baru di perantauan. Dorongan untuk berhijrah sangat didorong sebagaimana berlangsungnya hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah. Sebagai suatu contoh yang sangat utama dalam sejarah peradaban manusia. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya ia bertemu di bumi itu tempat perlindungan yang banyak dan keluasan. Surat An-Nisa ayat 100. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhazzir fi sabilillahi yajid fil ardi murakum mangsafi kasiro wa sa'a wa may raju min baitihi muhajiro ilahi wa rasulullahi summa yudrikul mautu faqad
Waqad ajruhu ala Allahu wa kana annahu yakfur rahimah. Dan barang siapa berhijrah di jalan Allah, nescaya mereka akan mendapatkan di bumi di tempat hijrah yang luas dan rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian pemimpinnya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sungguh pahalanya telah diterapkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Dan yang lain akan berpergian di bumi mencari sebagian dari karunia Allah, yang berbunyi surat An-Muzammil ayat 20. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna rabbuka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusakil laili wa nafahu wa sulusahu wa ta'ifatum minal lazina ma'ak wallaku yukril laila wan nahar alim allang safu wataba alaikum fakru ma tayasrahu minal akron alamin ansyakum minkum mardahu wa akum yatribuna fi ardi yattakuna min fathili wa akruhum yuqatiluna fi sabilillahi fakru ma tayassaru minhu wa akimu sholata wa atuhu zakata wa agrihu kudhum hasana wa ma tukudit dimuling akfisukum min khairin tajiduhu indahi huma khairu wa aksuhum ajro wattaqulo illahu ghafurur rahim. Yang artinya, sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwa engkau Muhammad berdiri sholat kurang dari dua pertama malam atau seperdua malam atau sepertiga malam, dan demikian pula segolongan dari orang-orang yang bersamamu. Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu tidak dapat menentukan batas-batas waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang tersakiti, dan yang lain berjalan di bumi mencari sebagian karunia Allah, dan yang lain bepergian di jalan Allah. Maka bacalah apa yang mudah bagimu dari Al-Quran dan laksanakan sholat, tunaikanlah zakat, dan berikanlah pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik. Kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu, niscaya kamu memperoleh balasannya dari sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampun kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Merantaulah kalian, niscaya kalian akan menjadi lebih mampu. Al-Hadis riwayat Tabrani. Alangkah bahagianya kalau ia meninggalkan dunia bukan di tempat kelahirannya. Lalu sahabat bertanya, "Mengapa demikian ya Rasul?" Kemudian Nabi menjawab, "Sesungguhnya seseorang bila meninggal dunia di perantauan, maka sejak ia berangkat sampai ia meninggal dunia dinilai dengan kenikmatan surga." Al-Hadis dari Abdullah bin Amir. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.